warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu ascap dermatitis. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dermatitis. Nah, jadi ya, dermatitis itu adalah sebuah peradangan yang terjadi pada kulit. Nah, jadi dermatitis ini dapat menyebabkan bengkak, gatal ataupun memerah pada area kulit kita. Dan kondisi ini sangat tidak mengenakan pada pasien yang mengalaminya karena kondisi ini dapat mengganggu aktivitas pasien. Nah, selanjutnya teman-teman, ada faktor dari penyebab dermatitis ini. Jadi di sini saya sudah menuliskan 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor dari luar ataupun faktor eksogen. Bisa berasal dari bahan kimia seperti deterjen, asam, basa ataupun semen. Dan faktor dari fisiknya itu di sini ada sinar dan suhu. Yang ketiga itu ada mikroorganisme dari bakteri dan jamur, dan yang terakhir ada faktor dari dalam ataupun faktor endogen, misalkan seperti dermatitis atopik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dermatitis. Jadi di sini ada 6 klasifikasi. Yang pertama yaitu ada dermatitis kontak. Ini dermatitis yang berasal dari bahan ataupun substansi yang menempel pada kulit kita. Yang kedua ada neurodermatitis. Ini merupakan dermatitis yang kronis, yang disertai juga dengan gatal. Yang ketiga itu ada dermatitis seborreik. Ini kalau kalian terkena dermatitis ini, maka kulit kalian itu akan terasa berminyak dan juga licin. Yang keempat ada dermatitis statis. Ini merupakan dermatitis sekunder akibat hipertensi vena. Yang kelima ada dermatitis atopik yang merupakan peradangan pada kulit. Yang keenam ini ada dermatitis medikamentosa. Nah, jadi dermatitis yang terakhir ini ataupun medikamentosa ini merupakan dermatitis yang memiliki bentuk lesi. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan gambar dari klasifikasi yang sudah saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya. Nah, bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada dermatitis kontak. Yang kedua ada gambar dari neurodermatitis. Yang ketiga itu ada dermatitis seborreik. Dan yang keempat ada dermatitis statis. Yang kelima dermatitis atopik. Nah, dermatitis atopik ini lebih sering terjadi pada anak-anak. Dan yang keenam itu ataupun yang terakhir itu ada dermatitis medikamentosa. Jadi dermatitis itu bisa menyerang bagian tubuh kita itu mana saja, bisa dari tangan, dahi, kaki, pipi ataupun punggung dari kita sendiri. Nah, untuk manifestasi klinis dari penyakit dermatitis ini yaitu ada 2, ruam kulit primer dan ruam kulit sekunder. Ruam kulit primer itu meliputi makula, eritema, nodus, vesikula, dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk ruam kulit sekunder ini ada hiperpigmentasi, hipopigmentasi, keloid, ulkus, ekskoriasi, dan lain-lain. Masih banyak ruam kulit sekunder yang dapat terjadi pada penyakit dermatitis ini. Nah, selanjutnya di sini ada slide yang menjelaskan tentang patofisiologi tentang dermatitis. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pathway dari dermatitis ini. Di sini ada faktor yang disebabkan oleh kimia. Jadi ketika kulit kita sudah terjangkit dari bahan kimia tersebut, maka akan terjadi iritan primer. Nah, kalau sudah terjadi iritan primer, maka kulit kita akan iritasi. Setelah kulit kita iritasi, dapat menimbulkan kerusakan integritas pada kulit kita. Nah, kalau itu terjadi, maka kulit kita itu akan menimbulkan peradangan ataupun disebut dengan lesi. Nah, kalau sudah terjadi peradangan, di sini ada tiga kemungkinan terjadi. Yang pertama yaitu resiko infeksi, yang kedua itu nyeri, dan yang ketiga itu gangguan citra tubuh.
Pada slide berikutnya di sini ada pemeriksaan fisik pada dermatitis. Karena dermatitis ini terkena pada kulit, dia itu menyerang kulit, maka di sini pemeriksaannya itu ada dua. Yang pertama itu inspeksi, yang kedua itu palpasi. Nah, untuk inspeksi ini kita bisa melihat apakah kulit si pasien, si penderita ini kotor atau bersih, karena ini juga mempengaruhi terhadap kesembuhan pasien. Nah, yang kedua ini ada palpasi. Nah, kita bisa merasakan kehangatan kulit si pasien, kita bisa merasakan kelembapannya. Nah, pasien ini dehidrasi ataupun pasien ini berkeringat terlalu banyak. Untuk penata laksanaan dermatitis di sini ada pencegahan, yaitu hindari faktor penyebab yang bisa menyebabkan adanya penyakit ini. Dan yang kedua itu jaga kulit kita jangan sampai dehidrasi ataupun jangan sampai kering. Yang ketiga, jangan menggaruk kulit ketika kulit kita sudah mengalami peradangan. Yang kedua, pengobatannya itu ada topikal dan ada sistemik. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya di sini ada yang pertama itu laboratorium, ada darah ataupun urin. Nah, dalam pemeriksaan laboratorium darah ini kita bisa mengecek hemoglobinnya dari pasien tersebut seperti leukosit, hitung jenis, trombosit, elektrolit, protein, total, albumin, dan globulin. Selanjutnya untuk pemeriksaan urin di sini ada pemeriksaan histopatologi, dan yang kedua itu pemeriksaan penunjangnya itu pemeriksaan ini tidak memberikan gambaran diagnostik karena gambaran histopatologinya dapat juga terlihat pada dermatitis oleh sebab lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dermatitis. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang pertama di sini saya mengambil kerusakan kulit berhubungan dengan lesi dan reaksi inflamasi. Nah, untuk intervensi dari masalah keperawatan tersebut, di sini kita bisa menjaga kebersihan kulit agar kulit itu tetap bersih dan kering. Yang kedua, monitor aktivitas dan mobilisasi pada pasien. Dan yang ketiga itu mandikan pasien dengan air hangat dan juga dengan sabun. Nah, rasionalnya di sini itu ketika kita menjaga kebersihan kulit, di sini kita juga mengurangi timbulnya infeksi yang berlebih pada kulit kita. Yang kedua, ketika kita monitor aktivitas dan mobilisasi pasien, maka itu juga mempengaruhi proses penyembuhan pada si pasien tersebut. Yang terakhir di sini menjaga kebersihan kulit dengan seringnya mandi dengan sabun tersebut, dan juga mandinya itu kita memakai air hangat. Nah, untuk masalah keperawatan yang kedua, di sini ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan perasaan malu terhadap penampakan diri dan persepsi diri tentang ketidakbersihan. Nah, intervensinya sebagai berikut. Seperti kaji secara verbal dan nonverbal respon klien terhadap tubuhnya. Yang kedua, jelaskan tentang pengobatan, perawatan, kemajuan, dan prognosis penyakit pada si pasien tersebut. Dan yang terakhir, dorong klien untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi, ketika pasien terkena penyakit tersebut, maka kita tanyakan apa yang membuat Anda berpikir tentang penyakit yang Anda derita saat ini. Takutnya kan nanti pasien kita itu berpikir berlebih, dan itu juga mengganggu proses penyembuhan pada pasien. Nah, rasionalnya yang pertama, respon klien mempengaruhi intervensi selanjutnya. Yang kedua, mengubah persepsi dari si klien tersebut yang awalnya negatif itu menjadi positif. Dan yang terakhir ini mengurangi kekhawatiran klien. Jadi ketika kita melakukan intervensi, kita itu seperti misalkan dorong klien mengungkapkan perasaannya, kita tanyakan apakah apa yang mengganggu
perasaan dari si klien tersebut. Nah, jadi kalau si klien sudah menceritakan semua keluhannya, maka di sini akan mengurangi beban yang diderita oleh si pasien tersebut. Nah, untuk masalah keperawatan yang terakhir, di sini ada nyeri akut yang berhubungan dengan lesi kulit. Intervensinya seperti lakukan pengkajian nyeri, seberapa tingkat nyeri pada pasien tersebut. Dan yang kedua, berikan analgesik. Nah, pemberian analgesik ini dapat mengurangi rasa nyeri pada si pasien tersebut. Yang ketiga itu ajarkan teknik non farmakologi seperti misalkan teknik nafas dalam. Nah, rasionalnya di sini ketika kita melakukan pengkajian nyeri, kita menentukan intervensi selanjutnya. Yang kedua itu mengurangi nyeri. Yang ketiga itu agar pasien dapat memahami dan dapat mengaplikasikannya, karena teknik nafas dalam ini sendiri itu dapat mengurangi ketegangan sehingga mengurangi rasa nyeri yang terjadi pada si pasien tersebut. Mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.